Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Semoga saja Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang setiap harinya selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan edisi cerita misteri kali ini bercerita tentang hilangnya kampung batu. Kira-kira bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung saja kita simak sebuah kisah misteri yang berjudul Misteri Hilangnya Kampung Angker Batu. Di sebuah desa bernama Angker Batu pada tahun 1956, ada seorang anak bernama Juling. Dia adalah anak yatim piatu. Anak itu dianggap oleh warga kampung sebagai anak petaka, karena semenjak keberadaan anak itu, desa mereka sering terjadi musibah. Akhirnya warga sepakat untuk membunuh anak itu, agar musibah tidak lagi datang ke kampung mereka dan dikuburkan di bawah pohon di pojok desa. Semenjak kematian anak itu, tidak hanya petaka saja yang menimpa desa itu. Satu persatu warga desa menghilang secara misterius. Lama-kelamaan desa itu menjadi desa tak berpenghuni. Jakarta 25 Juni 2007, di sebuah kampus di Jakarta, ada komunitas bernama Jejak Misterius. Mereka adalah komunitas yang suka dengan hal-hal gaib. Salah satu anggota mereka bernama Andi. Mendengar cerita tentang kampung yang hilang, mereka pun sepakat untuk mencari kampung itu. Andi, Tias, Boim, dan Fajar sudah jalan menuju kampung yang hilang itu. Andi, ketua dari kelompok itu, sangat semangat untuk mencari bukti bahwa di kampung hilang itu ada makhluk-makhluk yang bergentayangan. Sedangkan Tias, pacar Andi, sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan petualangan seperti ini. Dia hanya menemani Andi saja. Boim yang hobi makan dan paling gendut di antara mereka memang suka dengan misteri, namun sebenarnya dia penakut. Nah, Fajar cowok kekar yang suka dengan hal tentara, dia yang paling berani dari semuanya. Sampailah mereka di hutan di mana dulu kampung itu berada. Dulu di sini ada sebuah kampung yang banyak penduduknya, namun sekarang berganti dengan hutan belantara. Tidak disangka di hutan itu masih ada rumah, meski hanya satu yang dihuni oleh sepasang suami istri yang sudah tua. Mereka pun bertanya kepada kakek nenek itu, di mana kawasan yang katanya ada sebuah pekuburan di sana. Nenek itu langsung melarang mereka ke sana, menjelaskan bahwa bila ada yang ke sana, mereka tidak akan kembali lagi. Bukannya takut, mereka malah makin penasaran. Akhirnya mereka mengakali nenek itu dengan bilang bahwa mereka ingin ke kawasan perkemahan. Memang di daerah sana ada sebuah kawasan perkemahan, namun jarang juga digunakan oleh para petualang. Nenek itu mau memberitahu mereka jika ingin ke kawasan perkemahan, mereka harus belok kanan. Mereka dilarang untuk belok kiri, karena di sanalah kawasan pekuburan itu. Sampailah mereka ke persimpangan yang nenek maksud. Ada sebuah belokan ke kanan yang menunjukkan kawasan perkemahan, sedangkan belokan yang ke kiri dipagari dan ditulis dilarang melintasi area ini. Mereka memang anak-anak bandel yang berani ambil resiko. Pagar itu pun mereka tebang dan mereka masuk ke area terlarang itu. Mereka berharap bisa menemukan pohon yang ada pekuburan di bawahnya itu. Alih-alih menemukan pekuburan itu, mereka malah seperti berputar-putar di area itu, tidak kunjung menemukan kuburan. Sampai Fajar datang, mereka pun kelelahan karena hanya berputar-putar saja di area itu. Akhirnya mereka putuskan untuk bermalam. Di sana mereka mendirikan tenda seperti petualang-petualang lainnya. Mereka diskusi bersama dengan api unggun menyala di tengah mereka. Tias pun mulai merasa takut dengan perkataan nenek itu, bahwa mereka tidak akan bisa keluar dari area itu. Andi berusaha menenangkan Tias yang ketakutan. Mereka pun sepakat besok pagi mereka akan berpencar agar lebih cepat ketemu dengan kuburan itu. Andi dengan Tias menuju arah barat, Boim ke arah timur, dan Fajar ke arah utara. Ternyata pekuburan itu di arah timur. Boim yang pertama kali menemukan, dia tidak sengaja tersandung kuburan itu. Mereka langsung meneliti berapa usia kuburan itu. Langsung si Fajar mengeluarkan idenya untuk nanti malam bermain celangkung agar mereka bisa berkomunikasi dengan penunggu kuburan itu. Tias tambah ketakutan dan tidak setuju dengan ide tersebut. Namun apa boleh buat,
Pendapatnya 1:3. Tentu saja Tias kalah. Mau tak mau malamnya dia ikut bermain jailangkung. Namun tidak seperti yang mereka harapkan, tidak ada arwah yang memasuki boneka jelangkung itu. Mereka hampir menyerah dan memutar otak kembali bagaimana agar mereka bisa berkomunikasi dengan arwah yang di sana. Akhirnya mereka pulang menuju tenda kembali. Tidak disangka ternyata mereka malah bertemu dengan sebuah rumah yang cukup besar. Tidak tahu kenapa mereka bisa bertemu dengan rumah itu, seperti ada yang mengarahkan mereka menuju rumah itu. Mereka pun masuk ke dalam. Suasana seram dan angker sudah terasa dari luar rumah. Mereka berkeliling rumah itu dan mulai berpencar. Tidak disangka, ternyata penunggu rumah itu cepat sekali menampakkan dirinya. Sepertinya kedatangan Andi dan teman-teman telah mengusik mereka. Tias yang paling takut, dia yang pertama melihat penampakan seseorang nenek bungkuk, memakai tongkat dengan wajah seram. Seketika itu juga, Tias langsung berteriak, bahkan hampir pingsan. Untung saja teman-temannya cepat datang dan menenangkan Tias. Entah apa yang dipikirkan Fajar, dia semakin berani mengambil resiko untuk bermain jelangkung di rumah itu, agar bisa berkomunikasi dengan arwah di sana. Namun, melihat kondisi Tias yang sangat ketakutan, mereka memutuskan untuk kembali ke tenda. Andi merasa petualangan mereka sudah cukup, meski belum menemukan pekuburan itu. Namun bukti-bukti sudah banyak dengan rekaman dan keberadaan rumah di sana. Fajar yang masih belum puas dengan petualangan itu, memaksa mereka untuk jangan pulang dulu dan meneruskan petualangan itu. Menurutnya sebelum dia berkomunikasi dengan arwah di sana, petualangan ini belum selesai. Namun Fajar kalah. Teman-temannya yang lain memutuskan untuk pulang. Mereka juga kasihan dengan keadaan Tias yang sepertinya mengalami trauma akibat melihat nenek bungkuk itu. Siangnya mereka berkemas dan pulang. Saat ingin pulang mereka tersesat. Padahal Andi sangat hafal dengan jalan pulangnya. Mereka sekali lagi hanya seperti berputar-putar di area itu. Apakah benar yang dikatakan oleh sang nenek bahwa jika ada yang masuk, tidak akan pernah bisa keluar lagi? Sampai malam hari mereka masih berputar-putar di area itu. Apa boleh buat, mereka harus bermalam lagi di sana dan mendirikan tenda kembali. Seperti malam sebelumnya mereka diskusi, tidak lagi mendiskusikan bagaimana bisa berkomunikasi dengan arwah di sana, namun berpikir bagaimana mereka keluar dari area itu. Boim punya ide, bagaimana kalau mereka mengadakan sesajian. Dia pernah mendengar cara-cara untuk meminta izin kepada arwah-arwah seperti itu, dengan menyiapkan dupa dan lain-lain, yang biasanya digunakan untuk sesajian mereka meminta izin kepada penunggu di hutan itu, agar mereka bisa keluar dari sana. Tidak disangka, ternyata ide dari Boim berhasil. Mereka dapat menemukan jalan keluarnya, dan mereka menemukan persimpangan yang dulu mereka lewati. Ada yang aneh saat mereka pulang. Dulu di sana ada sebuah gubuk yang dihuni oleh kakek nenek, dan sebuah perkampungan walau dengan sedikit penduduk. Namun, itu semua telah berganti dengan semak belukar. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.